Halo Bapak Ibu Guru, salam dan bahagia. Bertemu lagi dengan saya Rio Yonatan. Kali ini kita masih membahas modul yang kelima profesional, KB-nya yang terakhir atau yang keempat. Baik, langsung saja Bapak Ibu, kita akan membahas pembahasan tes formatif yang nomor satu. Satu model pembelajaran yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik adalah termasuk yang mana ya Bapak Ibu ya? Ini soalnya kurang begitu baik juga, kurang lengkap. Apakah dia termasuk kepada kegiatan terpadu, teranalisis, bermakna, terkoneksi, dan berkelanjutan? Sebetulnya kalau Bapak Ibu peka atau lebih sensitif dengan pertanyaannya, ini ada kata kuncinya itu mengaitkan beberapa mata pelajaran. Itu terkenal dengan bahasa tematik. Tematik itu namanya adalah terpadu. Jadi kalau ketemu kata-kata mengaitkan beberapa mapel itu kaitan terhadap terpadu atau tematik. Nomor 2, setelah tema disepakati, jika dirasa perlu maka dikembangkan menjadi subtema dengan tetap memperlihatkan keterkaitan antar mata pelajaran lain. Setelah itu dikembangkan sebagai aktivitas pembelajaran yang mendukung. Bapak Ibu bisa cek di halaman 43 ya. Jadi sebetulnya model terhubung itu sama dengan model connected. Sedangkan model terpadu itu sama dengan model integrate. Jadi yang tepat langsung saja kita ketemu dengan model jaring laba-laba. Begitu ya Bapak Ibu, juga cek di halaman 43 ya. Nomor 3, memudahkan peserta didik untuk memahami materi konsep secara utuh sehingga penguasaan konsep akan semakin baik dan meningkat. Itu adalah pengertian dari apa ya Bapak Ibu? Itu cek halaman 47, langsung sesuai di sana. Itu merupakan pengertian dari tujuan pembelajaran tematik. Nomor 4, hendaknya dilakukan hal-hal di bawah ini dalam kegiatan belajar mengajar pada anak dengan hambatan motorik kecuali mencatat tingkah laku. Dia termasuk untuk tingkah-tingkah yang harus diperbaiki, betul. Hambatan motorik ya. Memberikan penghargaan yang tepat, benar juga. Memberikan contoh yang dikehendaki, tepat juga. Lalu menciptakan lingkungan yang menyenangkan, tepat. Lalu yang C, kenapa tidak tepat? Di sini ada kata kuncinya yang tidak tepat adalah penuh kehati-hatian dalam tindakan, setia pada prinsip. Nah, ini kata kuncinya adalah hal-hal di bawah ini kegiatan yang mengajar pada anak hambatan motorik. Jadi hal-hal yang dilakukan hendaknya bagaimana? Apakah penuh kehati-hatian dengan pada setia pada prinsip? Jadi kegiatan belajar nih Bapak Ibu ya. Jadi harus kita konsepkan dengan jelas bahwasanya ini kegiatan dengan belajar. Nomor 5, model Laura Lehtinen, yaitu pendekatan terbaik memberikan lingkungan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak meliputi 4 prinsip utama kecuali. Ini ada di halaman 25 dan 46, yaitu kecualinya adalah program mengurangi bantuan. Jadi kalau yang usaha mengurangi perangsang visual, usaha mengurangi luas lingkungan, program hariannya ditata rapi, usaha menambah kuatnya perangsang, itu semua termasuk dalam model Laura Lehtinen. Baik, nomor 6, kelas atau ruang belajar hendaknya didesain sehingga dapat memunculkan motivasi subjek didik. Jika terjadi kegagalan dalam belajar, penyebab kegagalan tersebut terletak pada lingkungan. Ini pengertian apa Bapak Ibu? Bapak Ibu ingat ya, di setiap soal UPPP gitu selalu keluar behavior, kognitif, konstruktif, humanistik, itu semuanya pasti keluar. Jadi harus difahami, dan modifikasi soalnya selalu banyak ini. Mulai dari teori behavior, humanistik, kognitif, dan konstruktif. Ingat terus pemahamannya. Kalau Bapak Ibu sudah kuat pemahaman tentang 4 ini, saya pikir tidak akan ada masalah. Dan ini terkait dengan motivasi, yaitu teori behaviorisme. Lanjut, nomor 7, di bawah ini Lehtinen mengemukakan 4 butir prinsip utama kecuali. Bapak Ibu bisa ngecek, yaitu yang bukan merupakan
Empat butir prinsip utama yang jelas adalah mengenal objek melalui bagian-bagian spesifik dilanjutkan secara general. Itu yang bukan termasuk ya Bapak Ibu ya, tapi yang lainnya masuk semua. Konsep bilangan, skema berkembang dari kemampuan mengorganisasikan, terbentuknya skema yang sifatnya visuospasial, dan untuk pengembangan gangguan organis itu termasuk semua. Lalu nomor 8, membelajarkan huruf pada anak dengan hambatan motorik dengan pola fisiomotor, maka huruf yang pertama diajarkan ialah M. Karena ini teori juga Bapak Ibu, huruf M itu diajarkan ialah M karena mengandung gerakan abduksi. Karena anak lebih dahulu dapat melakukan gerakan abduksi kemudian aduksi. Abduksi sama aduksi ini beda. Pembelajaran huruf dengan hambatan motorik. Nah, jadi Bapak Ibu harus melakukan gerakan abduksi baru aduksi. Itu bedanya Bapak Ibu. Lalu nomor 9, dalam pendidikan anak dengan hambatan motorik, sedapat mungkin memanfaatkan pengembangan indera yang ada di dalam diri anak agar kesan pendidikan diterima lebih baik, merupakan konsep prinsip khusus anak dengan hambatan motorik terkait dengan, jadi ini lebih kepada Montessori, yaitu terkait bakat dan minat. Itu ya Bapak Ibu. Nomor 10, model layanan yang diberikan pada anak dengan hambatan motorik dapat berbentuk individual dan klasikal karena memberikan layanan pada sekelompok individu yang cenderung memiliki kemampuan yang hampir sama dengan bahan pelajaran yang diberikan pada masing-masing anak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, termasuk prinsip khusus pendidikan anak dengan hambatan motorik. Jadi ini kata kuncinya di sini Bapak Ibu, diberikan pada masing-masing anak sesuai dengan kemampuan mereka, itu termasuk dalam individualisasi, bukan klasikal, Montessori, kelompok maupun remedial. Demikian Bapak Ibu untuk pembahasan modul kelima profesional KB-nya yang keempat atau yang terakhir. Semoga pembahasan dalam video modul ke-5 ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, dan silahkan pahami dengan pemahaman Bapak Ibu. Saya cuma coba untuk mengarahkan lebih tepatnya seperti apa. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Salam hormat kepada Bapak Ibu guru semua. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.